Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamidana wa li jami'il qurra'il mukhlisin wa jami' hamalatil qur'anil azim wa jami'il mufassirin wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil umuri syafaati hadil qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Laqad sami Allah. Laqad sami'a sudah benar-benar mendengar. Kalau sami'a itu berarti namanya fi'il madhi yang mengikuti wazan fa'ila yaf'alu. Sami'a yasma'u. Nah, itu. Jadi menunjukkan sudah. Nah, jadi setiap kata itu tidak harus sama. Nah, karena kalau nanti ini ya caknya ngajari sorok lagi ya. Jadi fi'il yang sulasi yang 3 hurufnya itu mempunyai 6 rumus. Nah, gitu maksudnya ya. Ada yang mengikuti fa'ala yaf'ulu, contoh nasoro yang suruh. Ada yang mengikuti fa'ala yaf'alu. Ada yang mengikuti fa'ila yaf'alu. Ada yang mengikuti fa'ula yaf'ulu. Ada yang mengikuti fa'ala yaf'ilu. Ada yang mengikuti fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, terus fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, terus fa'ula yaf'ulu. Nah, itu begitu. Namanya sulasi mujarrad. Nah, itu. Ngono kuwi harus hafal Mas Ibta. Nek sok arek ngerti ngaji, aja do HP ae man. Terus hafal faula yafulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzakara maf'ulun uf'ul la taful maf'alun maf'alun mif'alun. Nasara yang sur nasron wa mangsuran fa wa nasirun wa dzakara mangsurun unsur la tangsur mangsur mangsur mingsurun. Madda ya mudu maddan wa mamaddan fa wa ma'adun wa dzakara mdudun ngono terus ngantek apal dhewe. Aja do HP ae wis do gede-gede. Jadi laqad sami'a. Sudah benar-benar mendengar siapa Allah qaulal ladzina kepada ucapannya orang-orang. Lah yo ngapal ning ngono ngantek angel rapole Mas Amin. Yang kadang wong cek do kebangetan, do kakean cangkem gitu. Qala mu'allif rahimahullah, khutbah yo dibahas, ngene yo dibahas, ngono dibahas. Lah kok nak diterangno nesu, merajuk, guyu kadang. Laqad sami Allah. Sudah benar-benar mendengar siapa Allah qaulal ladzina kepada ucapannya orang-orang qalu yang sudah mengatakan siapa alladzina. Jadi ayat ini
Itu menerangkan bahwa dulu ketika zaman Nabi, jadi ayat ini turun, itu ketika ada orang-orang Nasrani dan Yahudi, orang Yahudi ya, mereka mengatakan qalu pada berkata siapa orang Yahudi, innallaha sesungguhnya Allah itu fakirun, orang yang fakir atau zat yang fakir atau tidak punya apa-apa. Wa nahnu dan adapun kami itu agniau, orang-orang yang kaya. Lah, orang itu ngomong seperti itu, orang Yahudi itu ketika turunnya ayat yaitu pertama surat Al-Baqarah ayat 254 dengan surat Al-Hadid ayat 11. Nah, ya. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Lah ketika ayat itu turun, orang-orang Yahudi itu ngomong seperti yang ayat ini turun ini. Mereka ngomong apa? Bahwa Allah kok ngutangi. Nah, ini kata ayatnya yang turun itu kan gini. Qalu mengatakan siapa orang Yahudi kepada perkataan ini lama nazala ketika turun. Rupanya yang turun ayat mangdalladzi yukridullaha qardon hasanan. Jadi Allah tuh mengistilahkan barang siapa ada seseorang alladzi yaitu seseorang yukridu yang Mas Pak di arek ngaji Mas. Orang-orang yukridu yang menghutangi siapa orang tersebut Allah kepada Allah qardon kepada penghutangan hasanan yang bagus. Jadi gini, ayat ini kan tulisannya teksnya tuh begini, ibaratnya kurang lebihnya bahwasanya Allah itu senang dengan orang-orang yang mau menghutangi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengistilahkan ya Allah tuh mengistilahkan bahwa orang yang mau sodako, berbuat dirinya baik kepada orang lain, kepada agama, itu Allah mengistilahkan orang tersebut itu menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya gak akan mungkin, kan gitu. Gak masa Pak Janis ngutangi Gusti Allah, ya kan gitu. Yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi ya itu loh. Iyang surkumullaha yang surkum. Nak kowe do nulung agamane Gusti Allah ya, nanti Allah akan menolong kalian. Kan istilah. Artinya itu Allah sangat senangnya dengan orang-orang yang mau berbuat baik atas nama Allah Subhanahu wa taala, itu diistilahkan oleh Allah orang itu dikasih penghormatan oleh Allah bahwa orang itu menghutangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau berbuat baik kepada agamanya Allah, ya Allah istilahkan bahwa orang dikasih anugerah oleh Allah bahwa orang itu menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ya sebenarnya nggak seperti itu. Tetapi itu hanya dikarenakan Allah itu ibaratnya tuh seneng. Nah, saking senengnya Allah Ta'ala dengan orang-orang yang model seperti itu, maka Allah istilahkan sedemikian itu. Nah, gitu loh maksudnya itu. Nah, lah ayat itu turun, orang Yahudi itu ngenyek istilahnya, gitu. Menghina. Berarti Gusti Allahmu kere rupanya. Nah, ya kan? Kok dadak diutangi, ya kan gitu. Nah, itu orang Yahudi itu menghina seperti itu. Wong karena ayatnya mangdalladzi yuqridullaha qardon hasanan. Barang siapa kok ibaratnya menghutangi kepada Allah hutang yang baik, ya artinya itu orang-orang yang mau berbuat baik kepada agama Allah, kepada makhluk-makhluknya Allah. Nah, itu diistilahkan oleh Allah, orang-orang itu menghutangi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau menolong agamanya Allah ya dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dikatakan iyang surkumullah ya yang surkum. Kalau kalian kok menolong agamanya Allah, ya sudah janjinya Allah ya Allah akan menolong kalian. Nah, itu istilah Allah itu menghormati, menghargai orang-orang yang sedemikian itu. Ya enggak kok berarti terus kita tuh ngutangi Allah begitu, enggak. Artinya itu penghormatan untuk kita yang mau berbuat seperti itu. Contoh tuh begini loh.
Yarzukumullah contohnya, Allah memberi rezeki kepada kalian semua. Kan ya tidak mungkin Allah ku deteng-deteng nggo duit dikekno Pak Janis. Kan tidak begitu. Ya tentu kan ya motong dapat duit nimbang, dapat getah. Ya utawa bentuk bantuan PKH, ya mbok BLT mbok apa kan gitu. Nah, artinya kan Allah memberi rezeki itu ya tidak langsung dari Allah Subhanahu wa taala tapi lewat sesuatu hal atau lewat istilahnya itu perantara. Ya sama dengan seperti itu. Tetapi saking orang-orang Yahudi, nah itu ibaratnya tuh seperti itu anggapannya dianggap Allah itu fakir atau Allah itu kere. Lah itu anggapan orang-orang Yahudi ketika ayat mangdalladzi yuqridullah qardan hasanan itu tuh diturunkan. Nah, itu maksudnya tuh begitu ayat ini. Nah, karena orang Yahudi ngomong seperti itu, maka diturunkanlah oleh Allah ayat ini, yaitu laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu agniya. Bahwa ingat bahwa Allah tuh mendengar ucapan-ucapan kalian dulu atau ucapan-ucapan orang Yahudi kalau dicontohkan di sini. Yang ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu fakir, dia menganggap dia itu kaya. Nah, bahwa Allah tuh tidak akan lupa. Nah, maksudnya tuh begitu ayat ini ya. Wa qalu law kana ghaniyan mastaqratna. Wa qalu dan berkata siapa orang Yahudi, ngapa kok dia mengatakan Allah tuh fakir tadi? Laukana jika ada siapa Allah itu gonian orang yang kaya atau zat yang kaya, mastakrotna maka tidak akan berhutang siapa Allah nah kepada kita. Jadi ngapa kok orang ini itu orang-orang Yahudi itu ketika ngomong seperti itu, ketika itu Nabi itu perintah kepada mereka supaya mereka itu masuk Islam, terus mau mengerjakan sholat 5 waktu, terus mereka mau membayar zakat. Lah orang yang mau sedekah membayar zakat itu dianggap oleh Allah yukridullaha qardon hasanah. Jadi kalau Pak Janis kok mau bayar zakat, Pak Mukhlis mau bayar zakat dan lain sebagainya, mau sedekah itu dianggap menghutangi Allah Subhanahu wa taala oleh Allah. Lah karena orang Yahudi atau orang yang tidak paham itu mendengar itu nggak paham, jadi dia mengucapkan seenak udele dewe, seenaknya mulutnya dewe, nggak paham kok ngomong. Jadi dia yang ngomong bahwa Allah itu fakir, dia yang kaya. Kenapa begitu? Allah jaluk utangan dengan dia. Itu maksudnya begitu. Menurut akal dia itu begitu. Nah, ucapan ibaratnya salah sangkanya dia tadi kepada Allah itu, ya sanak tubuh maka akan menulis siapa kami Allah, nak muru. Artinya memerintahkan siapa Allah kita dengan menulisnya, maka kepada segala sesuatu, qalu yang mengucapkan siapa orang-orang tadi. Nah, itu seperti itu. Ya istilahnya ngeyel lah, ngengkel, dinasehati ngeyel. Itu malah bantah lah kurang lebih seperti itu. Maksudnya ayat ini tentang yang seperti itu. Fi sohaifi a'malihim di dalam buku catatan amal-amal mereka. Liyujazu supaya membalas, liyujazu supaya dibalas siapa mereka alaihi atas ucapannya tadi. Jadi Allah tuh jengkel banget gitu loh. Oh, kamu kira tidak dengar kamu ngucap macam tuh. Nah, kan gitu maksudnya. Aku tulis, kau lewat malaikatku aku suruh nulis. Nah, maksudnya begitu. Nah, jangan kira Allah tuh lupa. Jangan kira Allah tidak mendengar. Tetap sama malaikatnya disuruh nulis gitu. Wanak tubuh dan menulis siapa kami Allah qatslahum kepada membunuhnya mereka binasbi dengan dibaca nasab qatslahum warofi dan juga dibaca rafa qasluhum al-anbiya kepada para nabi bi ghairi haqqin dengan tanpa hak atau tanpa alasan. Jadi memang kalau kita nanti mengkaji
sejarah atau tentang orang Yahudi dan Nasrani itu sungguh luar biasa. Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Enteng di sini, Mas Amin. Cuman imam dibantah, khotib dibantah. Nah ini orang Yahudi dulu loh. Loh, Nabi dibunuh, udah luar biasa. Makanya jangan kecil hati. Kalau di sini Pak Janes jadi pegawai SARA, ya kan? Terus apa? Pak Rozak jadi pegawai SARA, kok dibantah makmumnya, jadi imam kok dibantah makmumnya, jangan kecil hati. Itu kecil, biasa. Zaman dulu loh, Nabi pada dibunuh. Ya, kan gitu. Lah kita nih siapa? Bukan siapa-siapa dibantah ada karepe, utuh ora. Paling kualat ngono tok Pak Rozak. Bantah kita tuh paling kualat gitu wae kan. Dosa ndak, paling kualat. Biasanya uripe dosa ro Pak Rozak. Paling mek ngono, titeni nek arep percaya. Gitu. Binu ini dengan dibaca nun, karena wa nakulu wa bil ya'i dan juga dibaca ya. Ada yang dibaca yakulu. Wa nakulu dan berkata siapa kami bil ya'i dengan wal ya'i dan ya. Ay Allah siapa Allah lahum kepada mereka orang-orang yang mengucapkan seperti itu tadi. Mengatakan fil akhirati besok di akhirat, jadi Allah besok itu membalas mereka besok di akhirat ala lisanil malaikati atas lisannya para malaikat. Mengucapkannya bagaimana? Malaikat pada ngomong kepada mereka. Ucapannya besok kalau mereka sudah mau biar besok sampai di akhirat, ucapannya apa? Duku adzabal kharik. Duku, merasakanlah kalian semua merasakan al-adab kepada siksa al-khariki yang sangat dipedihkan. Wes kalau kalian mengatakan seperti itu, tunggu di dunia kok aman-aman saja kalian. Tengok besok akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang mengerikan. Rupanya an-naru, al-nari neraka. Wa yuqalu dan dikatakan lahum kepada mereka ida alku ketika dilemparkan siapa mereka via di dalam neraka, selain memang disiksa ketika mereka dilemparkan ke neraka, itu para malaikat bilang kepada mereka dzalika adapun demikian ay al adabu siksa dilemparkannya mereka ke neraka bima dengan sebab segala sesuatu qaddamat yang sudah terdahulu berbuat apa aidikum tangan kalian semua. Abaro artinya mengibaratkan siapa Allah biha dengan ID atau dengan tangan anil insani dari para manusia. Li anal aksarul if'ali karena kebanyakan para manusia, kebanyakan perbuatan mereka itu tazulu kepleset siapa mereka biha dengan tangan atau kekuasaannya. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah itu laisa tidak ada siapa Allah tidak ada itu bidzalamin dengan mendolimi bidolimi artinya zat yang mendolimi lil ibadi kepada lil abidi kepada hambanya artinya tuh begini. Jadi apapun yang kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat itu bukan sebab Allah mendolimi kepada hamba tersebut. Andai kan mungkin ada sengsaranya kita di hidup kita, yaitu ya bukan kok ibaratnya itu Allah mendolimi kita, nggak ngapa-ngapa kok terus didolimi, dibuat saro gitu, bukan. Tetapi semua-muanya itu sebab akibat dari perbuatan kita yang terdahulu. Tetapi karena mungkin kita itu lupa, dulu sudah tidak berbuat, tidak karu-karuan itu lupa, kejadiannya sekarang kita baru merasakan saronyo atau sengsaranya, seolah-olah kita nggak terima bahwa seolah-olah kita didolimi oleh Allah. Padahal sengsaranya kita saat ini itu sebab akibat bima kasabat aidikum sebab akibat daripada perbuatan kita. Nah itu loh ya. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Andaikan saat ini kita kok mungkin keadaan kita lagi tidak baik-baik saja. Nah itu semua-muanya sebab dan akibat perbuatan kita sendiri. Entah dulu kita pernah berucap-ucap yang tidak baik atau berbuat-buat yang tidak baik. Lah itu
perbuatan kita yang tidak baik itu terkadang itu pasti ya, itu pasti bermudarat atau berbahaya untuk kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kebalikannya, andaikan kalau kita ya berucap, ngomong atau berbuat baik dulu-dulunya atau ya sekarang, itu ya tentu akan berakibat baik untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kok kalau kok lagi repot ya macam Moni kemarin sibuk, cuman lah Pak, udah dapat gawe-gawean ini itu. Nah itu tuh akibat perbuatan kita nih. Nah gitu ya. Bukan kok salahnya PT atau salahnya orang tua, bukan. Tapi semua-muanya adalah sebab akibat perbuatan kita sendiri. Nah itu. Pokoknya intinya begini. Semua perbuatan kita yang baik maupun yang buruk itu adalah kembali kepada kita sendiri. Kita berbuat baik kepada orang lain, ya nanti perbuatan baik itu hakikatnya ya kita berbuat baik untuk diri sendiri. Kita berbuat nggak baik kepada orang lain, ya hakikatnya kita berbuat tidak baik kepada diri kita sendiri. Kita ngomong yang baik-baik kepada orang lain, ya tetap baliknya kepada kita sendiri. Kita ngomong yang tidak baik kepada orang lain, entah mitnah, entah ghibah, entah adu-adu, ya semuanya itu nanti ya akan balik kepada kita sendiri. Baik kita paham maupun tidak paham, baik di dunia maupun besok di akhirat. Nah, itu seperti itulah kan. Sebenarnya kita baca terus Pak Rozak. Itu macam mana tuh kalau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Ya bagi orang itu sendiri apa yang dia perbuat. Wa alaiha maktasabat, ya balik kepada dia apa perbuatan dia. Dan di situ la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kecuali Allah tahu bahwa dia itu mampu. Ya, karena kita tidak paham maknanya, tiap Jumat kadang sore sehari itu diundang 3-4 kali baca Pak Janis ya. Tapi karena tidak paham, ya seolah-olah cuma mantra gitu itu sayangnya begitu. Ya dikit-dikit kita ngaji kemarin sudah diterangkan ya. Nah itu seperti itu dalilnya ya di situ. Kita ucapkan terus, cuman kita tidak paham. Tapi nggak apa-apa, malam ini mudah-mudahan kita paham. Jadi mari mulai detik ini kita harus berniat. Ya Allah, mulai sekarang di sisa umur saya akan berniat berusaha untuk berbuat baik kepada diri sendiri, kepada orang lain maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ya Allah berniat untuk menjaga diri saya dari berbuat yang tidak baik tidak baik untuk diri saya sendiri maupun orang lain maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu caranya begitu. Jadi setiap hal kita mau ngomong, kita mau berbuat itu diniatin dulu. Nah, mau ngaji, ya Allah niat ngaji. Siapa tahu ada fadl darimu. Dan ini diingat-ingat ya. Manusia itu siapapun dan manusia manapun ya, itu tidak akan orang itu manusia itu bisa berbuat baik kecuali karena dikasih fadl oleh Allah atau dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan titik. Nah, tapi Nabi Rasul Pak, ya kan terus diangkat Allah, dikasih fadl menjadi Nabi, menjadi Rasul. Orang-orang alim, ya dikasih fadl sama Allah, dikasih ilmu. Kalau kita orang biasa, ya dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mampu sholat, mampu ke masjid, mampu ngaji. Nah itu ibaratnya kenikmatan yang luar biasa daripada yang lainnya, karena itu fadl dari Allah. Kok kita ditakdir bisa sujud,
dinikmati. Terima kasih ya Allah, Engkau takdir aku bisa sujud kepadamu. Yang tidak semua makhluk, tidak semua orang Engkau kasih fadl, Engkau takdirkan bisa sujud kepadamu. Yang akhirnya sujudnya itu kita nikmati. Seneng nian, bahagia nian kalau kita mengerjakan kebaikan, karena kita dipilih Allah, dikasih fadl oleh Allah untuk bisa mengerjakan kebaikan tersebut. Nah, jadi kita nanti ingat bahwa ini pemberian Allah, bisa ngaji, bisa sholat, bisa ke masjid, bisa kerja, bisa berbuat yang baik kepada keluarga, terhindar mungkin tidak berbuat maksiat. Itu karena Allah yang menjaga fadl yang diberikan oleh Allah atau rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita sendiri, manusia itu sudah dinas oleh Allah bahwa manusia itu makhluk khotok wan nisian, wes pokoknya tempatnya salah, tempatnya lupa, wes elek. Nah itu. Andai kan pas ketok ayu, nggak lama Pak Ros ya, 25 tahun mentok ayune, gagah ganteng Pak Janis lah. Nah kan sekarang sudah mulai itu, paling mentok 25 tahun, nampak gantengnya itu. Lepas itu lah sudah lah, tidak karu-karuan. Tidak nikmat lagi nampak. Nah itu. Jadi semuanya itu fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya besok kalau kita sudah ngaji hikam itu kan, itu diterangkan oleh Syekh Asadili itu. Nah itu begini, kalau dalam kitab hikam itu diterangkan, manusia itu siapa sih? Al insanu makhasinuhu masawiya. Manusia itu api ewe itu elek, baiknya wae itu buruk. Fakai falatakunu masawi masawiya. Nah terus kayak apa? Terus eleknya tuh kok nggak elek sekali, jeleknya tuh kok nggak jelek sekali. Pokoknya minta ampun lah jeleknya. Nah itu. Jadi andaikan manusia itu kok delalai kebetulan, kok bisa berbuat baik, itu bukan karena dia sendiri, tetapi karena dikasih fadl, dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kok kita ingat itu, kita insya Allah nggak ada kok pengen sergap sodako terus hebat dewe, aku sing sodako oke, mau sing sholat terus nggak merasa bangga karena fadl dari Allah. Masa benernya dia iya males iku kok sholat iku kok, sodako ya iman iku sak benernya. Nah, cuman karena dikasih fadl oleh Allah, ya jadi dia bisa sodako, dia bisa sholat, bisa ngaji, bisa berbuat baik dan lain sebagainya. Andai kan tidak dikasih fadl sama rahmat oleh Allah, ya tidak bakalan mampu untuk seperti itu. Nah itu diingat-ingat. Nah itu ya. Nah, terus ya begini lagi. Andai kan umpama ya kita bisa nolong orang, ya aja sok-sokan hebat dewe. Bisa sodako, ya jangan sok-sokan. Ya kan, ngasih orang umpama kan. Itu begini rumusnya, itu rezeki orang itu, tapi dilewatkan kita. Cuman atas nama wae. Sama rezeki istri kita, anak kita, ya kan? Kan tidak mungkin anak-anak kerja dewe Pak Janis. Tulisannya di sana, rezekinya anak kita, rezekinya istri kita. Tapi tulisannya rezeki anak kita, rezeki istri kita, tapi dilewatkan kita. Ya sama tadi. Itu rezeki, entah si fakir, si miskin yang berhak zakat itu, tapi dilewatkan kita karena kita dikasih fadl, mungkin kelebihan, diberi lebih rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kok eman-eman gitu loh. Itu ada hubungannya yukridullaha qardon hasanan. Nah, itu maksudnya begitu. Dianggap oleh Allah kita menghutangi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ya duit dari Allah, rezeki dari Allah, ya kan? Wong kita lahir nggak bawa apa-apa kok, ya kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Alladzina qalu inna allaha qad ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Alladzina, rupanya orang-orang
qalu al-na'tun yaitu sebagai naat atau sifat liladina kepada lafaz alladina qablahu yang sebelumnya, alladina yang sebelum tadi. Qalu pada berkata siapa alladina li Muhammadin kepada baginda Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sesungguhnya Allah itu qad ahida. Sudah benar-benar memberi janji siapa Allah ilaina kepada kita fit Taurati di dalam kitab Taurat. Masih ngeyel lagi orang ini. Allah nu'mina supaya tidak beriman siapa kami li rasulin kepada utusan nasdukuhu artinya membenarkan siapa kami kepada utusan tadi kata ya'tiana sehingga datang kepada kami bikurbanin dengan kurban takulu yang memakan kepada kurban tadi apaan narul api. Fala nu'minu maka tidak beriman siapa kami laka kepadamu wahai Muhammad kata ta'tina sehingga mendatangkan siapa kamu kepada kami bihi dengan korban yang dibakar dimakan oleh api. Wahwa adapun model seperti itu mah keadaan ya taqarrabu yang berkorban siapa orang Yahudi Nasrani bi dengan ma ilallah kepada Allah min ni'amin dari setiap nikmat wa ghairuha dan selain nikmat fa inna qablu dan sesungguhnya sebelumnya jaat datang apa narun api baydun yang putih minas sama'i dari langit fa ahraqat maka lalu membakar apa api tadi kepada korban atau sedekah mereka illa dan jika tidak seperti itu bako maka akan tetap apa sedekahnya maka nahu kepada tempatnya tadi wa ahida dan menjanjikan siapa Allah ila Bani Israel kepada Bani Israel dari kepada demikian yang mau berkorban terus dimakan api dari atas illa fil masihi kecuali di dalam janjinya Allah kepada Nabi Isa al-Masih wa Muhammadun dan juga kepada Nabi Muhammad qala maka ucapan mereka yang seperti tadi disangkal oleh Allah Subhanahu wa taala rupanya ayat ini Qul qad ja'akum rasulun min qabli bil bayinat. Kul katakanlah wahai Muhammad lahum kepada mereka yang kakean cangkem tadi ayat bihan artinya melehke mencela qad ja'a kamu kok kakean ngomong padahal dulu qad ja'a sudah benar-benar datang kepada kalian semua siapa rusulun para utusan yang banyak min qabli sebelumku kata baginda Nabi bil bayinati dengan benar-benar membawa kebenaran bil mukjizati artinya dengan mukjizat. Wabiladi dan dengan segala perkara kultum yang mengatakan siapa kalian semua ka Zakaria seperti Nabi Zakaria wa Yahya dan Nabi Yahya. Faqataltumuhum maka membunuh siapa kalian semua kepada mereka. Nabi Zakaria itu ya dibunuh oleh umatnya. Nabi Yahya ya dibunuh sama umatnya. Nabi Zakaria itu malah sudah delik di dalam pohon. Nah, dikasih tahu sama setan umatnya itu, itu dulu. Nabi Zakaria delik di pohon. Nah, digergaji mata juga. Itu saking kejamnya orang-orang Bani Israel. Makanya kalau keturunan Bani Israel jangan heran kalau kejam-kejam. Wal khitabu dan juga kitab liman bagi orang-orang di zaman Nabina di dalam zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sama dengan orang-orang di zaman kita Nabi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikasih tahu ngeyel, kakean alasan, kakean cangkem, gambarnya begitu. Wa ingkana dan jika ada apa filu pekerjaan la aja tedu akan membaru-barui siapa mereka kepada mereka liridohum karena ridhonya mereka dengan pekerjaan yang kakean alasan tadi. Falima maka menjawab lagi siapa Nabi dengan ayat ini yang diturunkan oleh Allah yang menyuruh untuk menjawab Falima terus kenapa qataltumuhum pada membunuh siapa kalian semahum kepada mereka ingkungtum jika ada siapa kalian semua ada itu sodikina termasuk orang-orang yang benar. Loh, kamu kok kakean cangkem kok bilang ini itu enggak percaya sama aku kata Nabi. Loh nyatanya lo kalian dulu punya Nabi malah kalian bunuh dan segala macamnya. Fi annakum di dalam sesungguhnya kalian semua itu tu'minuna pada beriman ingdal itsyani ketika datangnya bihi dengan para rasul. Fa in kadzabuka faqad kadzabar rusulun min qablika
Ja'u bil bayyinati was suburi wal kitabil munir. Fa in kadzabuka, maka jika kau tidak percaya siapa mereka kepadamu Muhammad, ya faqad kadzaba, maka sudah benar-benar tidak percaya siapa mereka. Faqad kudziba, sudah benar-benar dibohongi atau tidak percayai siapa rusulun, para utusan min qablika, sebelummu. Jadi Muhammad sudah tenang baik. Lo yang tidak percaya kepadamu itu sudah biasa. Kalau kok dia nggak percaya kepadamu, ya berarti orang-orang dahulunya ya dia tidak percaya. Jauh pada datang siapa mereka bil bayyinati, dengan kebenaran, ay al mu'jizati, artinya dengan mukjizat, wasuburi dan juga kitab Zabur, kasohifi Ibrahim, seperti sohif suhufnya Nabi Ibrahim, wal kitabi dan juga kitab, wa fi qiraatin bi isbatil ba'i, dengan menetapkan ba wabil kitabi gitu. Fihima, di dalam keduanya, al muniri, yang memberikan penerangan, ay al wadihi, yang jelas, yang nyata, yang gamblang, kata Taurati, seperti kitab Taurat, wal Injil dan Injil. Fasbir, maka sabarlah engkau wahai Muhammad, kama sobaru, kama seperti keadaan sobaru yang pada sabar siapa nabi-nabi, rasul-rasul sebelum kamu. Ya artinya begini, sudah awet zaman mono sampai sekarang, sampai besok yaumul kiamat, dari zaman dulu, yaitu dunia tuh ya begitu. Ketika ada kebaikan, yaitu ya ada yang bandel, ada yang mengingkari, ada yang menghalangi, ya ada yang nurut, ada yang ikut, sehingga selamat. Jadi sudah sunatullah tuh begitu, untuk keseimbangan istilahnya. Nah tinggal kita nanti kepengen duduk di daerah yang mana, yang nentang tadi, yang nggak ikut tadi, apa yang ikut terus selamat tadi, tergantung pilihan kita masing-masing. Itu intinya kurang lebih begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La yatublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul adzim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wallahu a'lam bishawab.